Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liana Fitri dengan NIM A1D1244054 dari ruang R002 akan menjelaskan tentang tata cara memandikan jenazah. Baik, yang pertama itu jenazah merupakan seorang muslim atau muslimat. Kemudian anggota badannya masih ada, bukan mati syahid. Jangan ada orang yang masuk ke tempat pemandian jenazah kecuali orang yang membantu memandikan. Sunat memberi pengharum di tempat pemandian jenazah, sunnah ya. Kemudian tempat pemandian jenazah tertutup dari pandangan umum dan beratap. Kemudian sebaiknya yang memandikan jenazah itu adalah muhrimnya atau keluarganya. Kemudian dimandikan di tempat yang tinggi supaya tidak terpercik air bekas memandikan jenazah tersebut. Jika jenazah merupakan kanak-kanak laki-laki yang belum dihitan, setelah dimandikan ditayamumkan lagi. Kemudian mempersiapkan alat-alat memandikan jenazah. Kemudian cara memandikan jenazah. Setelah mayat diletakkan di tempat yang telah disediakan dan terlindung jenazah dari pakaian dan terlindung jenazah diberi pakaian mandi atau tutupi seluruh tubuhnya dengan kain tipis sehingga bisa disiram dengan air dan dapat membasahi seluruh anggota tubuhnya. Maka mulailah memandikan jenazah tersebut dengan cara sebagai berikut. Kita bersihkan kotoran mayat dan sunatnya diurut-urut perutnya dengan lemah lembut dengan jari tangan agar keluar najis atau kotoran. Wajib diistinjakan kubul dan duburnya dengan tangan kiri dan memakai sarung tangan karena haram menyentuh kubul dan dubur tanpa lapis atau secara langsung. Dan wajib berniat sebagai berikut. Nawaitu istinja'a lihazihil maitati fardhu lillahi ta'ala. Kemudian jika mayatnya laki-laki, nawaitu istinja'a lihazal maiti fardhu lillahi ta'ala. Kemudian istinja wajib sempurna, yakni sampai taraf yakin telah bersih. Bila najis atau kotoran atau darah jenazah tersebut tidak mau habis, hendaklah disumbat dengan kapas supaya tidak keluar. Setelah selesai diistinja, maka yang mengistinja berdoa, Allahumma tahhir qalbaha minal faqo wa hasana farjaha minat taqwa hish. Kemudian setelah selesai melakukan istinja, sarung tangan yang dipakai untuk istinja dibuka lalu diganti dengan sarung tangan yang lain. Berikutnya yang dibersihkan giginya, lubang hidung, telinga, bawah ketiak, seluruh lekuk-lekuk serta lipatan-lipatan badannya, kukunya, dan semua kotoran yang melekat di badan dengan air bersih. Kemudian dibasuh seluruh badannya dengan air sabun. Setelah itu siram seluruh badannya dengan air bersih sampai rata dan benar-benar bersih. Kita harus yakin betul tidak ada lagi kotoran di badannya. Sunat diwudukan seperti wudunya orang yang masih hidup dengan membaca niat sebagai berikut. Nawaitu wudu'a lihazihil maiti atau lihazihil maitati sunnata lillahi ta'ala. Selesai wudu, membaca doa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni wa iyahu atau wa iyaha minat tawabina waj'alni wa iyyahu atau wa iyyaha minal mutatahhirin waj'alni wa iyyahu atau wa iyyaha
setiap membasuh anggota wudhu sebaiknya dibaca juga doa-doa wudhu. Terus setelah selesai mewudukan, maka orang yang memandikan membaca atau berniat, yaitu nawaitu ghusla lihazil maitati atau lihazil maiti fardholillahi ta'ala. Kemudian memandikan dengan urutan sebagai berikut: dibasuh kepala, muka, dan janggutnya dengan air yang suci lagi menyucikan. Disiram sebelah kanan mayit dari leher sampai tumitnya dengan air yang suci lagi menyucikan. Kemudian sebelah kiri seperti di atas, kemudian sebelah kanan bagian belakang, kemudian sebelah kiri bagian belakang. Setelah itu disiram dengan air berdarah, kembang, kapur barus, dan sebelah kanan, kiri, dan belakang. Setelah itu lalu disiram dengan air suci menyucikan atau air mutlak, belum bercampur apapun, dengan urutan, yaitu yang pertama disiram sebelah kanannya mulai dari kepala sampai tumit, kemudian sebelah kanan bagian belakang atau mayat dimiringkan, disiram seperti di atas sambil membaca doa Ghufranaka ya Allah ya Rabbana wa ilaikal masir. Kemudian di sebelah kiri bagian belakang mayat dimiringkan, disiram seperti di atas sambil membaca doa Ghufranaka ya Rahmanu ya Rabbana wa ilaikal masir. Kemudian mayat ditelentangkan lalu disiram dari kepalanya sampai kaki sambil membaca doa Ghufranaka ya Rahimun ya Rabbana wa ilaikal masir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah selesai kemudian membaca doa Allahumma ja'alni wa iyyahu atau wa iyyaha minat tawabin Setelah selesai kemudian membaca doa yaitu Allahumma ja'alni wa iyyahu atau wa iyyaha minat tawabina wa ja'alni wa iyyahu atau wa iyyaha minal mutatahhirin wa ja'alni wa iyyahu atau wa iyyaha min ibadika sholihin. Selesai berdoa, periksa untuk lagi kalau ada kotoran di badannya, maka bersihkan lagi, dan kalau ada kotoran yang keluar lagi dari kubul atau duburnya, istinjakan lagi. Kalau ada yang belum kena air, maka siram dengan air mutlak. Jika kotoran yang keluar dari kubul atau duburnya tidak mau berhenti, maka sumbat dengan kapas. Setelah itu, kain mandi ditukar dengan kain yang lain yang bersih dan dilap sampai kering. Kemudian dipindahkan ke tempat lain dan tulis pada dahinya dengan jari tangan Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik, selanjutnya mengkafani jenazah. Mengkafani termasuk salah satu kewajiban dalam mengurus jenazah. Sebelum memulainya, umat Islam dapat membaca niat mengkafani jenazah terlebih dahulu. Disebutkan dalam Al-Fiqh Mala Al-Mazahib Al-Hamsah karya Muhammad Jawad Mughniyah, semua ulama mazhab sepakat bahwa hukum mengkafani jenazah adalah wajib. Dalam hal ini, kain kafan wajib digunakan sebanyak sehelai yang dapat menutupi semua tubuh, sedangkan sunnahnya 3 helai. Dalil mengenai kewajiban mengkafani jenazah bersandar pada sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Jabir. Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kamu mengkafani saudaranya, maka hendaklah ia mengkafaninya dengan baik. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Abu Daud. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga bersabda, ketika salah seorang di antara kalian mengkafani saudaranya, berbaguslah dan dalam mengkafaninya, atau jika ia mampu. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Ahmad, At-Tirmizi,
dan Ibnu Majah. At-Tirmizi mengatakan hadis ini hasan. Mengutip Ahkam al-Janaiz karya Muhammad Nasiruddin Al-Albani, maksud kain kafan yang bagus dalam hadis tersebut adalah bersih, tebal, menutupi dan mencukupi. Dijelaskan lebih lanjut, dalam hal ini kain kafan yang digunakan itu tidak berlebihan, boros, dan mewah. Nah, niat mengkafani jenazah itu baik laki-laki maupun perempuan, yaitu Bismillahi wa ala millati Rasulillahi nawaitu takfaini. Bismillahi wa ala millati Rasulillah nawaitu takfina hazal atau hazihi mayiti fardhu kifayati lillahi ta'ala. Artinya, dengan menyebut nama Allah dan agama Rasulullah, saya niat mengkafani jenazah laki-laki atau wanita ini fardu kifayah karena Allah Ta'ala. Ya Allah, mohon Engkau mandikan dia dengan air, salju, dan embun. Tata cara mengkafani jenazah. Melansir buku Panduan Praktis Sholat Jenazah dan Perawatan Jenazah karya Ahmad Fatoni Al-Kaisi, berikut tata cara mengkafani jenazah laki-laki maupun perempuan. Yang pertama itu jenazah laki-laki. Gelar sehelai tikar. Kemudian letakkan 5 utas tali, yakni 3 panjang dan 2 pendek, sebanyak 3 tali panjang digunakan untuk sikut, pinggang, dan lutut, sedangkan 2 tali pendek untuk mengikat ujung kepala atau pocong dan ujung kaki. Jumlah tali ini bukan wajib, artinya boleh disesuaikan. Gelar kain pertama. Kain pembungkus seluruh tubuh di atas kelima utas tali tadi, sehingga nantinya jenazah diletakkan di atasnya. Kain tersebut terletak di bagian kanan jenazah. Gelar kain kedua, yaitu pembungkus seluruh tubuh, di sebelah kain ke-1 selebar punggung jenazah dan ditumpangkan di atas tepi kain pertama, sehingga ketika jenazah diletakkan di atasnya, kain tersebut terletak di bagian kiri badan jenazah. Hamparkan kain ketiga di atas kedua lembar kain yang sebelumnya dan letakkan pada bagian pinggang sampai kaki jenazah. Taruhlah hamparan kapas, serbuk kayu cendana, dan wewangian lain di atas susunan kain tersebut. Kemudian angkat jenazah dan letakkan di atas kain kafan yang telah disiapkan tadi. Tutuplah dahi, hidung, dua telapak tangan, lutut, jari kaki jenazah dengan kapas, termasuk lubang dubur, hidung, dan kedua telinga. Mulailah membungkus jenazah yang diawali dari kain yang ketiga atau yang paling atas atau sarungnya, lalu disusul kain kedua dan kain pertama secara berurutan. Ikat bagian siku, pinggang, lutut, kaki, dan atas kepalanya dengan tali yang telah disiapkan tadi. Sebaiknya tali pocong diikat ketika jenazah akan diberangkatkan ke pemakaman. Kemudian yang jenazah perempuan. Gelar sehelai tikar. Letakkan 5 utas tali, yakni 3 panjang dan 2 pendek, sebanyak 3 tali panjang digunakan untuk sikut, pinggang, dan lutut, sedangkan 2 tali pendek untuk mengikat ujung kepala atau pocong dan ujung kaki. Gelar kain ke-1 atau kain pembungkus seluruh tubuh. Kemudian gelar kain kedua atau pembungkus seluruh tubuh di sebelah kain ke-1. Buatlah baju kurung tidak berjahit dengan kain ketiga. Caranya dengan mengukur panjang badan jenazah dari punggung hingga kaki, lalu ambil kain kafan 2 kali lipatnya. Lipat kain tersebut hingga menjadi 2 lapisan. Buatlah lubang pas di tengah lipatan kain selebar kepala jenazah, lalu buka lipatan tersebut dan letakkan di atas kain ke-1 dan kedua sebelumnya. Gelar kain ke-4 untuk sarungnya dan letakkan di bagian pinggang sampai kaki jenazah. Buatlah celana dalam tak berjahit seperti popok bayi dan letakkan di atas kain ke-4 searah alat kelaminnya.
Taruhlah sedikit kain yang cukup untuk membuat kerudung di atas kain ketiga atau baju kurung searah kepalanya. Taruhlah hamparan kapas atau serbuk kayu cendana dan wewangian lain di atas susunan kain tersebut. Kemudian angkat jenazah dan letakkan di atas kain kafan yang telah disiapkan tadi. Tutuplah dahi, hidung, dua telapak tangan, lutut, jari-jari kaki jenazah dengan kapas, termasuk lubang dubur dan lubang hidung dan kedua telinga. Mulailah membungkus jenazah dengan diawali dari mengenakan celana dalamnya, lalu membungkus dengan sarungnya, mengenakan kerudungnya, memasang baju kurungnya dengan memasukkan kepala jenazah pada lubang baju kurung dan menutupkan kembali baju kurung yang telah dibuka bagian depannya. Lalu bungkus dengan kain kedua dan disusul kain ke-1. Ikat bagian siku, pinggang, lutut, kaki, dan atas kepalanya dengan tali yang disiapkan tadi. Nah, setelah selesai, ya, adapun doa setelah mengafani jenazah, yaitu Allahumma tohirhu kama toharo hazard dufnu wa albishu bi libasit taqwa wa jamilhu bi dufanin ma dafantu ilaihi. Baik, berikut rukun sholat jenazah. Yang pertama yaitu niat, berdiri bagi yang mampu, takbir 4 kali, membaca surat Al-Fatihah setelah takbiratul ihram atau takbir pertama, kemudian membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW pada takbir yang kedua, kemudian membaca doa untuk jenazah setelah takbir yang ketiga, kemudian membaca doa untuk jenazah dan orang yang mensolatinya setelah takbir yang keempat. Kemudian salam. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hazil maitati arba takbirati fardu kifayati makmuman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa Allahumma ighfir laha warhamha wa afihi wa afu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madholha wa ghasilha bima'i wasalji wa barodi wa nakihi minal khotoya kama yunaqas sawbul abyabu minat danas wa abdilhu daron khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa fihi fitnatul kubri wa azaban nar. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ghfir lana wa Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha wa ghfir lana wa laha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya yaitu tata cara menguburkan jenazah. Yang pertama yaitu kita meletakkan jenazah di sisi lubang atau liang kubur. Nih di sini liang kubur yang menghadap kiblat. Nah, ini fungsi lubangnya ini agar bisa menahan jenazah ini agar tidak roboh ke belakang atau roboh ke samping, agar jenazahnya itu tetap mencium
tanah dan menghadap kiblat. Kemudian diletakkan papan kayu dengan posisi sedikit miring. Nih, di sini. Hal ini bertujuan agar jenazah tidak langsung tertimbun oleh tanah. Nih, di sini. Ini juga ada di sini papan. Ini. Nih. Kemudian yang kedua, menempatkan jenazah dengan memasukkan kepala dari arah kaki kuburan atau dari posisi selatan. Kemudian yang ketiga, posisi jenazah adalah miring ke kanan, menghadap kiblat dengan tubuh yang ditopang menggunakan batu pipih atau papan kayu. Tujuannya adalah agar jenazah tidak terlentang. Nah, ini tuh opsional, bisa memakai bola atau batu pipih tadi, atau bisa menggunakan metode membuat lubang lagi di dalam liang kubur. Nah, kemudian para ulama menyarankan untuk menempatkan sedikit tanah di bawah pipi jenazah sebelah kanan setelah membuka kain kafan dengan melepas semua tali. Nah, ketika jenazah dimasukkan ke dalam liang kubur, disarankan untuk membaca doa Bismillah wa ala millati sunnati Rasulillah. Allahumma ftah abwabas sama li ruhi wa akrim nuzulahu wa wasi' madholahu wa wasilahu fi qabrihi. Dengan artinya, dengan nama Allah dan di atas agama Rasulnya, ya Allah, bukalah pintu-pintu langit untuk roh jenazah, muliakanlah tempatnya, luaskanlah tempat masuknya, dan lapangkanlah alam kuburnya. Kemudian, khusus untuk jenazah perempuan, disarankan untuk membentangkan kain di atas kubur saat dimasukkan ke dalam liang kubur. Namun, bagi jenazah laki-laki, hal ini tidak dianjurkan. Nah, untuk jenazah perempuan sebaiknya yang mengurus adalah laki-laki yang tidak dalam keadaan junub atau tidak melakukan hubungan intim dengan istri pada malam sebelumnya. Kemudian setelah jenazah ditempatkan di lubang kubur, disarankan kita untuk menaburkan tanah 3 kali dari arah kepala jenazah, kemudian baru menutupi dengan tanah secara menyeluruh. Setelah selesai menguburkan jenazah, disarankan untuk membaca doa sebanyak 3 kali, yaitu Allahumma firlahu, yang artinya ya Allah ampunilah dia. Lalu membaca Allahumma sabbithu, ya Allah teguhkanlah dia. Sebelum jenazah dikuburkan, langkah-langkah persiapan harus dilakukan. Dalam agama Islam, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan saat membuat lubang kubur, yaitu yang pertama, kedalaman lubang. Lubang kubur harus cukup dalam, setinggi orang yang berdiri di atas dalamnya dengan tangan terlentang ke atas. Lebar lubang harus sekitar 1 hasta lebih 1 jengkal atau sekitar 50 cm. Lubang kubur yang cukup dalam bertujuan untuk mencegah bau yang tidak sedap dari jenazah yang mungkin tercium saat terjadi proses pembusukan. Selain itu, ini juga untuk menghindari resiko longsor akibat aliran air hujan. Kemudian bentuk lubang. Panjang lubang harus mencukupi untuk menampung jenazah dengan melebihi tinggi badannya. Jika tanahnya keras, disarankan untuk membuat liang lahat di dinding lubang kubur. Liang lahat adalah lubang yang dibuat di dinding kubur yang menghadap ke arah kiblat. Nah, seperti yang saya bilang tadi. Ukurannya cukup untuk meletakkan jenazah di dalamnya. Jenazah diletakkan di liang lahat tersebut untuk ditutup dengan batu pipih, meskipun di Indonesia seringkali digunakan papan kayu sebagai penggantinya. Selain itu, bila seseorang yang meninggal dunia adalah seorang muslim, disarankan agar jenazahnya
dikuburkan di pemakaman yang khusus untuk muslim. Namun, jika pemakaman tersebut tidak tersedia atau waktu yang terbatas, maka bisa dikuburkan di tempat lain tanpa masalah. Disarankan pula untuk menghindari waktu penguburan jenazah pada saat matahari terbit hingga naik, saat matahari berada di puncak, dan saat matahari hampir terbenam atau sudah terbenam. Sekian adalah pembahasan mengenai tata cara menguburkan jenazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.